Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa sempurna, seperti potongan adegan dari sebuah film keluarga bahagia. Linda menyesap teh melatinya sambil memandangi dua pria terpenting dalam hidupnya di meja makan. Danny, suaminya, tampak berwibawa seperti biasa, membaca berita di tabletnya sambil sesekali tersenyum padanya. Di seberang Danny, duduk putra semata wayang mereka, Leo, yang baru berusia 8 tahun. Wajah mungilnya diterangi oleh cahaya dari layar tablet canggih, sebuah hadiah ulang tahun dari Danny beberapa bulan lalu. Jari-jari kecilnya bergerak lincah di atas layar, matanya yang cerdas dan serius terfokus pada apapun yang ada di dunianya sendiri. Bagi Linda, inilah potret kebahagiaan. Rumah mereka yang luas dan mewah hanyalah latar belakang. Intinya adalah mereka bertiga. Danny adalah pilar kekuatan, suami pekerja keras yang membangun segalanya dari nol. Dan Leo adalah jantung hatinya, seorang anak yang istimewa. Ia memang sedikit berbeda dari anak-anak seusianya. Lebih pendiam, tidak terlalu suka bermain di luar, dan memiliki kedekatan yang luar biasa dengan teknologi. Dokter menyebutnya anak berbakat, seorang jenius cilik yang kemampuan logikanya melampaui usianya. Linda dan Danny bangga bukan main. Sayang, suara Danny yang dalam membuyarkan lamunan Linda. Nanti malam, aku mau kita bicara serius. Ada sesuatu yang penting untuk masa depan kita. Linda tersenyum. Tentu. Tapi jangan membuatku takut dengan wajah seriusmu itu. Danny tertawa. Justru sebaliknya. Ini kabar yang sangat baik. Malam itu, setelah Leo sudah masuk ke kamarnya, Danny mengajak Linda duduk di ruang keluarga yang nyaman. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen, persis seperti yang Linda khawatirkan. Namun, penjelasan Danny begitu halus dan meyakinkan. Ia berbicara tentang perlunya mengamankan aset keluarga dalam satu wadah investasi yang kokoh. Ia ingin menggabungkan warisan berharga milik Linda dari orang tuanya dengan aset perusahaan mereka. Tujuannya, kata Danny, adalah untuk menciptakan fondasi keuangan yang tidak akan goyah oleh badai ekonomi apapun, semua demi masa depan pendidikan Leo yang sudah pasti akan cemerlang. Aku tidak mau Leo nanti kesulitan, Lin, kata Danny sambil menggenggam tangan Linda. Anak kita itu jenius. Dia akan butuh sekolah terbaik, fasilitas terbaik. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memastikan dia bisa terbang setinggi yang dia mau. Hati Linda luluh. Danny selalu tahu cara menyentuh titik terlemahnya. Cinta tanpa batas untuk Leo. Keraguan yang sempat terlintas di benaknya terasa egois. Apa artinya mempertahankan rekening terpisah jika penyatuan ini bisa menjamin masa depan putranya? Tepat saat itu, Ibu Wahyu, yang memang sering menginap, keluar dari kamarnya dan bergabung dengan mereka. Ia tersenyum bijak saat melihat tumpukan dokumen di meja. Kalian sedang merencanakan masa depan, ya? Itu baru keluarga yang hebat. Ibu Wahyu duduk di samping Linda, mengusap bahunya dengan keibuan. Linda, dengarkan mertuamu ini. Kepercayaan pada suami itu adalah kunci ketenangan rumah tangga. Dulu ibu begitu pada almarhum bapak. Serahkan semua, hati jadi tenang. Apalagi suamimu ini pintar sekali. Kamu tidak salah pilih. Dukungan dari ibu mertua yang sangat ia hormati itu menjadi penentu akhir. Malam itu, Linda menandatangani setiap lembar dokumen yang disodorkan Danny. Ia membubuhkan namanya di atas garis-garis putus-putus, menyerahkan kuasa penuh atas warisan orang tuanya, dan secara efektif melebur seluruh hartanya ke dalam kendali suaminya. Perasaannya campur aduk antara cemas dan lega, namun ia memilih untuk fokus pada rasa lega. Beberapa hari kemudian, Ibu Wahyu kembali datang dengan kekhawatiran baru. Ia menunjukkan berita online tentang perampokan di kawasan perumahan lain. Lihat ini, Linda. Mengerikan sekali. Semua perhiasan di brankas kamar pun bisa dibobol, katanya dengan nada cemas yang dibuat-buat. Ibu jadi kepikiran emas-emas warisanmu. Itu kan kenangan tak ternilai. Linda ikut merasa cemas. Lalu bagaimana baiknya, Bu? Pindahkan saja semuanya ke brankas utama di ruang kerja Danny, usul Ibu Wahyu. Brankas itu ditanam di dinding, anti api, anti bor, dan terhubung langsung ke polisi. Jauh lebih aman. Biar kita semua bisa tidur nyenyak. Lagi-lagi, usulan itu terdengar sangat logis. Sore itu, Linda dengan patuh mengeluarkan semua perhiasan emasnya. Kalung pernikahan ibunya, gelang-gelang tebal peninggalan neneknya, cincin-cincin berlian, semuanya ia masukkan ke dalam kotak-kotak beludru. Saat ia dan Ibu Wahyu membawa kotak-kotak itu ke ruang kerja, Leo kebetulan lewat.
Anak itu berhenti sejenak di ambang pintu, matanya yang tajam melirik sekilas pada kotak-kotak perhiasan di tangan ibunya, lalu beralih menatap wajah neneknya. Tatapannya hanya sekilas, sebelum ia kembali fokus pada tabletnya dan berlalu pergi. Linda tidak terlalu memikirkannya. Setelah semua perhiasan berharganya terkunci dengan aman di dalam brankas baja yang kokoh, Linda merasa semua bebannya terangkat. Ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah melindungi masa depan dan masa lalunya di bawah penjagaan orang-orang yang paling ia percayai. Malam harinya, Linda masuk ke kamar Leo untuk mengucapkan selamat tidur. Ia menemukan putranya sudah tertidur pulas, dengan tablet masih menyala di atas dadanya. Linda tersenyum, lalu mengambil tablet itu untuk meletakkannya di meja. Namun, matanya terpaku pada gambar di layar. Tampilannya seperti permainan strategi atau catur. Ada beberapa ikon karakter di atas papan permainan digital. Linda mengenali foto profilnya sendiri yang diberi label Ratu Linda. Ada ikon ksatria gagah dengan foto profil Dani, diberi label Ksatria Dani. Lalu ada ikon sebuah benteng emas yang kokoh, diberi label Benteng Harta. Yang membuat Linda sedikit mengerutkan kening adalah ikon lain. Sosok bayangan hitam dengan topeng, sedang menyeret ikon Ksatria Dani menuju Benteng Harta. Di atasnya ada tulisan, Misi, ambil alih benteng. Linda terkekeh pelan. Sungguh imajinasi seorang anak-anak. Ia menganggapnya lucu dan menggemaskan. Ia mengusap rambut Leo, membuatnya sedikit menggeliat. Selamat tidur, jagoan ibu, bisiknya. Leo, dalam kondisi setengah sadar, matanya masih terpejam, bergumam pelan seolah merespons mimpinya. Leo harus lindungi benteng ratu. Setelah itu, ia kembali terlelap dengan tenang. Linda tersenyum, mematikan tablet itu, dan menyelimuti tubuh mungil putranya. Kata-kata Leo terngiang sejenak di benaknya. Tentu saja itu hanya gumaman dari mimpi tentang permainannya. Namun, entah mengapa, di dasar hatinya yang paling dalam, sebuah riak kecil yang aneh dan dingin mulai terasa. Keesokan paginya, riak aneh yang dirasakan Linda semalam sudah hilang, tergantikan oleh logika seorang ibu. Tentu saja itu hanya permainan. Leo memang anak yang imajinatif. Di meja makan, Linda bahkan menceritakannya sambil tertawa kepada Dani dan Ibu Wahyu yang kebetulan sedang sarapan bersama mereka. Semalam aku lihat game buatan Leo di tabletnya, kata Linda. Aku jadi ratu, dan kamu jadi ksatria, dan lucu sekali. Katanya dia harus melindungi benteng ratu. Dani tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar tulus dan bangga. Anak itu memang ada-ada saja. Jenius sekali imajinasinya. Makanya ayah tidak ragu membelikannya tablet terbaik. Biar kreativitasnya tidak terbatas. Ibu Wahyu menimpali dengan senyum hangat. Itu artinya dia sangat menyayangi ibunya. Kamu adalah ratu di hatinya, Linda. Beruntung sekali kamu. Percakapan pagi itu berhasil menghapus sisa-sisa keraguan dari benak Linda. Ia merasa konyol karena sempat berpikir yang tidak-tidak. Semua orang di sekelilingnya begitu baik, begitu penuh cinta. Bagaimana mungkin ia membiarkan imajinasi seorang anak kecil mengusik ketenangannya? Sejak saat itu, Linda bertekad untuk menjadi istri dan menantu yang lebih baik lagi, menyingkirkan semua pikiran negatif. Keyakinan baru ini seolah menjadi sinyal bagi Dani dan Ibu Wahyu untuk semakin menyempurnakan sandiwara mereka. Perhatian yang mereka berikan menjadi berlipat ganda. Dani sering mengirimkan bunga ke rumah tanpa alasan, meninggalkan pesan-pesan romantis di cermin kamar mandi, dan tidak pernah lupa menelepon di sela-sela kesibukannya hanya untuk mengatakan ia merindukan Linda. Ia memperlakukan Linda layaknya seorang ratu sungguhan, persis seperti dalam permainan Leo. Sementara itu, Ibu Wahyu menjelma menjadi sosok mertua idaman dari buku dongeng. Ia tidak pernah absen menemani Linda, membawakan makanan, mengajaknya ke salon, atau sekadar duduk mendengarkan cerita-cerita Linda. Kamu jangan terlalu lelah, ya, nak, katanya suatu hari sambil memijat pundak Linda. Kamu adalah jantung dari rumah ini. Kalau kamu bahagia, kami semua ikut bahagia. Linda tenggelam dalam lautan kasih sayang palsu itu. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Setiap hari adalah validasi bahwa keputusannya untuk menyerahkan segalanya adalah keputusan yang tepat. Ia tidak menyadari bahwa di tengah semua kehangatan itu, putranya, Leo, menjadi semakin pendiam. Anak itu selalu ada di dekatnya. Matanya jarang lepas dari layar tablet. Namun Linda merasa seolah-olah putranya sedang membangun sebuah dinding tak terlihat di sekelilingnya. Linda beberapa kali mencoba mengajak Leo bermain di taman atau melakukan aktivitas lain tanpa tabletnya, namun Leo selalu menolak dengan halus. Sebentar lagi, Bu. Misi Leo belum selesai, jawabnya,
matanya tetap terpaku pada layar. Linda menghela napas, menganggapnya sebagai fase obsesi seorang anak terhadap mainan barunya. Ia tidak tahu bahwa misi yang dimaksud putranya bukanlah sekadar permainan. Di balik layar tablet itu, Leo tidak sedang bermain. Ia sedang bekerja. Ia sedang mengumpulkan data. Dengan kejeniusannya, ia telah lama mempelajari seluk-beluk tablet canggih itu, menemukan celah-celah dalam sistem operasinya. Ia berhasil memasang sebuah program pemantau sederhana yang ia samarkan sebagai aplikasi game. Program itu memberinya akses pada semua perangkat yang terhubung ke jaringan internet rumah, termasuk ponsel dan komputer ayahnya. Awalnya, ia hanya melakukannya karena rasa ingin tahu. Namun, apa yang ia temukan membuatnya harus membangun pertahanannya sendiri. Ia melihat pesan-pesan mesra dari ayahnya kepada seorang wanita bernama Sania. Ia membaca email-email tentang rencana transfer dana dalam jumlah besar. Ia melihat ayahnya mencari informasi tentang hukum imigrasi di negara lain. Leo yang baru berusia 8 tahun mungkin tidak mengerti semua detailnya, tetapi ia mengerti satu hal. Ayahnya akan melakukan sesuatu yang akan membuat ibunya sangat sedih. Dan seperti ksatria cilik dalam permainannya, ia memutuskan untuk melindungi ratunya dengan cara apapun yang ia bisa. Linda sama sekali tidak menyadari perang sunyi yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Hingga suatu malam yang menentukan, saat takdir memutuskan untuk merobek selubung kebohongan itu dengan tangannya sendiri. Malam itu, Linda terbangun karena merasa haus. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Ia melirik ke samping, Dani tidak ada di tempat tidur. Mungkin sedang bekerja di ruangannya, pikir Linda. Dengan langkah pelan, ia menuruni tangga menuju dapur. Saat melewati ruang kerja, ia melihat cahaya remang-remang dari bawah pintu dan mendengar suara Dani sedang berbicara di telepon. Ia hendak berlalu, namun nada suara suaminya yang berbisik membuatnya berhenti. Nada itu penuh kelembutan yang aneh. Kelembutan yang biasanya hanya untuk Linda, tapi kali ini terdengar berbeda, lebih licik. Didorong oleh firasat yang tiba-tiba muncul, Linda menempelkan telinganya ke pintu. Sabar, sayang. Sedikit lagi, bisik Dani. Semuanya sudah siap. Dia tidak curiga sama sekali. Wanita itu terlalu bodoh untuk mengerti apapun. Jantung Linda serasa diremas. Wanita itu? Siapa? Iya, semua emasnya sudah di tangan. Ibu memang hebat. Dani tertawa kecil. Sekarang, surga ini sebentar lagi akan menjadi milik kita berdua. Sania. Sania. Nama asisten pribadi suaminya. Dunia Linda runtuh dalam sekejap. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Kakinya lemas, ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Jadi, semua ini benar. Semua kebaikan, semua cinta, semua janji, hanyalah topeng untuk menutupi rencana busuk mereka. Dan ia, sang ratu, ternyata hanyalah seorang pion bodoh dalam permainan catur mereka. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah mayat hidup. Ia merebahkan diri di ranjang, di samping tempat kosong yang ditinggalkan suaminya. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Ia hanya menatap kegelapan, dan tiba-tiba teringat gumaman putranya semalam. Leo harus lindungi benteng ratu. Ternyata itu bukan imajinasi. Itu adalah sebuah peringatan. Peringatan dari pahlawan kecilnya yang ia abaikan. Dan kini, semuanya sudah terlambat. Bentengnya telah direbut, dan ratu telah dikhianati. Linda tidak kembali tidur. Sisa malam itu ia habiskan dengan duduk mematung di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri, sementara keheningan rumah terasa menekan dan mencemoohnya. Setiap bayangan di sudut kamarnya tampak seperti monster. Setiap bunyi derit kayu di lantai terdengar, seperti langkah kaki pengkhianat. Kata-kata Dani di telepon terpatri di otaknya, sebuah cap panas yang membakar sisa-sisa kepercayaannya hingga menjadi abu. Ia mencoba mencari secercah harapan, sepotong alasan untuk menyangkal apa yang telah ia dengar. Mungkin ia salah dengar. Mungkin ini hanya lelucon kejam. Mungkin ada penjelasan lain. Namun, ketika fajar menyingsing dan cahaya abu-abu mulai memenuhi ruangan, sisi kosong di sebelahnya menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan. Dani tidak kembali ke kamar. Linda bangkit dengan persendian yang kaku, setiap gerakan terasa membutuhkan usaha luar biasa. Ia berjalan keluar kamar seperti robot, menyusuri lorong yang sunyi. Ia memanggil nama suaminya, suaranya nyaris tak terdengar, serak dan rapuh. Dani? Tidak ada sahutan. Ia menuju kamar Ibu Wahyu, mengetuk pintunya pelan. Bu? Pintu itu tidak terkunci. Linda mendorongnya sedikit. Kamar itu kosong dan rapi sempurna. Tempat tidurnya sudah dibereskan, seolah tidak pernah ada yang tidur di sana.
Firasat buruk yang tadinya hanya sebuah riak kini berubah menjadi gelombang pasang yang siap menenggelamkannya. Dengan langkah yang semakin cepat, ia menuruni tangga. Ia memeriksa setiap ruangan di lantai bawah. Dapur bersih, ruang keluarga senyap, ruang tamu kosong. Mereka benar-benar pergi. Dani dan ibunya telah meninggalkannya. Di tengah kepanikan yang mulai merayap, matanya terpaku pada sebuah benda putih di atas meja makan yang gelap. Sebuah amplop. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia tahu apa itu. Ia tahu itu adalah pesan untuknya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil amplop itu. Tulisan tangan Dani yang elegan mengeja namanya, Linda. Selama 10 tahun, tulisan tangan itu selalu menghiasi kartu-kartu ucapan yang manis dan penuh cinta. Kini, tulisan yang sama terasa seperti goresan belati. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Selembar kertas di dalamnya terasa dingin dan kaku. Pesannya singkat, tidak menyisakan ruang untuk interpretasi atau harapan. Linda, jika kamu membaca ini, artinya kami sudah pergi. Terima kasih atas semua fasilitas yang kamu berikan. Harta, rumah, dan emasmu akan kami gunakan untuk memulai hidup baru yang lebih pantas. Jangan coba-coba mencari kami. Lupakan kami, seperti kami sudah melupakanmu. Dani, tidak ada permohonan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya sebuah transaksi dingin. Hidupnya, cintanya, baktinya, semua ia anggap sebagai fasilitas. Linda membaca surat itu lagi dan lagi, berharap menemukan makna tersembunyi, sebuah petunjuk bahwa ini semua bohong. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah penghinaan yang telanjang dan brutal. Surat itu jatuh dari genggamannya yang lemas, melayang ringan sebelum mendarat di lantai marmer. Penyangkalan berganti dengan amarah yang membakar. Ia harus melihatnya sendiri. Ia harus memastikan sejauh mana pengkhianatan ini. Ia berlari ke ruang kerja Dani, tempat di mana ia dengan bodohnya meletakkan seluruh hartanya di dalam brankas. Pintu ruangan itu tidak terkunci, dan pemandangan di dalamnya membuat napasnya tercekat. Pintu brankas baja yang besar dan kokoh itu terbuka sedikit, menganga seperti mulut yang mengejek. Linda menarik pintu itu dengan sisa tenaganya. Kosong. Benar-benar kosong. Rak-rak di dalamnya yang seharusnya penuh dengan kotak-kotak beludru kini telanjang. Emas warisan ibunya, berlian pemberian ayahnya, semua kenangan fisiknya tentang orang tuanya, lenyap tak bersisa. Ia meraba-raba bagian dalam brankas yang dingin, berharap menemukan satu saja yang tertinggal. Tapi tidak ada. Yang ada hanya kekosongan yang menyakitkan, sebuah lubang hitam yang mencerminkan kekosongan di dalam hatinya. Ia terhuyung mundur, kepalanya pusing. Uang. Mungkin uangnya masih ada. Mungkin mereka hanya mengambil perhiasannya. Dengan harapan terakhir yang putus asa, ia mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya kaku dan tidak mau menurut, membuatnya salah memasukkan kata sandi beberapa kali. Akhirnya, layar ponsel terbuka. Ia segera membuka aplikasi perbankan. Saldo rekening gabungan mereka, yang seharusnya berisi miliaran rupiah, kini menampilkan angka yang lebih mirip lelucon tragis. Rp8.730. Cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral. Ia menelan ludah yang terasa pahit, lalu beralih ke rekening pribadinya, rekening warisan yang ia serahkan kuasanya pada Dani. Saat ia mencoba membukanya, sebuah pesan muncul. Rekening tidak ditemukan. Telah ditutup. Dihapus. Keberadaan finansialnya telah dimusnahkan. Saat itulah semuanya runtuh. Kekuatan yang menopang tubuhnya, amarah yang memberinya energi, harapan tipis yang membuatnya terus bergerak, semuanya lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh akan kehancuran total. Ia telah kehilangan segalanya. Suaminya, mertuanya, hartanya, masa depannya, bahkan masa lalunya. Ia kini sebatang kara, berdiri di tengah runtuhan hidupnya yang megah. Dinding ruangan seolah bergerak maju untuk menghimpitnya. Suara dengung yang menusuk mulai terdengar di telinganya. Lantai di bawah kakinya terasa miring. Ia terengah-engah, mencoba menghirup udara, tetapi dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menindihnya. Ibu? Ibu kenapa? Sebuah suara kecil yang panik menembus kabut di kepalanya. Leo. Putranya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata terbelalak ngeri. Ia baru saja keluar dari kamarnya, dan menemukan ibunya berdiri gemetar di depan brankas yang terbuka. Linda ingin menjawab. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, sebuah kebohongan yang biasa diucapkan seorang ibu. Tapi lidahnya keluh. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mengangkat tangannya, mencoba meraih putranya, jangkar terakhirnya di dunia yang sedang terbalik ini.
Tapi tubuhnya tidak mau patuh. Lututnya melemas, dan dunianya yang penuh warna memudar menjadi kegelapan total saat ia jatuh terkulai ke lantai yang dingin. Linda terbangun di kamarnya, namun ia tidak benar-benar sadar. Selama berhari-hari berikutnya, ia hidup dalam semacam limbo, terperangkap di antara tidur dan kenyataan yang menyakitkan. Seorang dokter telah memeriksanya, menyuntikkan obat penenang, dan menasihatinya untuk banyak beristirahat. Tapi istirahat adalah hal yang mustahil ketika pikirannya sendiri adalah medan perang yang tak henti-hentinya memutar ulang adegan pengkhianatan. Rumah yang megah itu kini terasa seperti penjara yang mencekam. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang kini telah beracun. Sofa tempat ia dan Dani biasa menonton film kini terasa dingin. Meja makan tempat Ibu Wahyu sering membawakannya makanan kini tampak seperti meja otopsi. Linda tidak sanggup keluar dari kamarnya. Ia hanya berbaring di tempat tidur, menolak makan, dan hanya minum saat dipaksa oleh asisten rumah tangga yang menatapnya dengan iba. Kesedihannya begitu pekat hingga terasa seperti penyakit fisik. Seluruh tubuhnya sakit. Kepalanya pusing. Dadanya sesak. Tapi luka terparah ada di dalam. Rasa malu membakarnya hidup-hidup. Wanita itu terlalu bodoh. Kata-kata itu menjadi lagu pengiring penderitaannya. Ia merasa bodoh, naif, dan tidak berharga. Ia telah gagal total sebagai seorang istri, sebagai seorang anak yang mewarisi amanah orang tuanya, dan kini ia merasa gagal sebagai seorang ibu yang tidak mampu melindungi masa depan putranya. Apa yang akan terjadi pada Leo? Pikiran itu adalah satu-satunya hal yang terkadang bisa menembus kabut depresinya. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini mungkin akan segera disita. Bagaimana ia akan membesarkan Leo? Bagaimana ia akan menyekolahkan putranya yang jenius itu? Keputusasaan mencengkeramnya begitu erat hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Beberapa kerabat mencoba menelepon, tetapi Linda tidak mau bicara. Ia tidak sanggup mendengar kata-kata simpati yang kosong. Mereka tidak akan mengerti. Tidak ada yang bisa mengerti rasanya dibangunkan dari mimpi indah dengan cara disiram air es berisi pecahan kaca. Satu-satunya kehadiran yang tidak meninggalkannya adalah Leo. Namun, putranya itu bersikap aneh. Ia tidak menangis. Ia tidak menunjukkan kesedihan atau ketakutan. Ia hanya ada. Anak laki-laki berusia 8 tahun itu akan masuk ke kamar ibunya beberapa kali sehari. Ia akan meletakkan segelas air di meja samping tempat tidur. Lalu ia akan duduk diam di kursi di sudut kamar, tenggelam dalam dunianya di depan layar tablet. Bagi Linda, dalam kabut kesedihannya, sikap Leo itu terasa jauh dan dingin. Ia merindukan pelukan dari putranya, rengekan, atau bahkan tangisan. Sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam kesedihan yang sama. Tapi Leo tidak memberikannya. Ia hanya terus mengetik dan menggeser jarinya di layar tablet, seolah tidak terjadi apa-apa. Kadang, Linda merasa putranya itu tidak peduli. Perasaan itu menambah lapisan rasa sakit pada lukanya yang sudah menganga. Suatu sore, hujan turun dengan lebat, memukul-mukul jendela kaca seolah ikut melampiaskan amarah yang dirasakan Linda. Saat itulah ia mencapai titik terendahnya. Ia membenamkan wajahnya ke bantal dan menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Ia menangis untuk cintanya yang dikhianati, untuk hartanya yang dirampas, dan untuk masa depan gelap yang terbentang di hadapannya. Ia merasa benar-benar kalah. Tidak ada harapan lagi. Tiba-tiba, di tengah isak tangisnya, ia mendengar suara langkah kaki kecil mendekat. Ia merasakan kasurnya sedikit bergoyang dan sebuah tangan mungil menepuk-nepuk lengannya dengan pelan, sedikit canggung. Linda membuka matanya yang bengkak dan melihat Leo berdiri di sampingnya. Wajah putranya tampak sangat serius. Matanya yang besar menatap lurus ke arahnya, tanpa rasa iba, melainkan dengan sorot mata yang tajam dan fokus. Leo menunggu hingga isak tangis ibunya sedikit reda. Lalu, dengan suara yang jernih dan mantap, suara anak kecil yang mengucapkan kata-kata orang dewasa, ia berkata, "Ibu jangan menangis lagi." Linda menatapnya dengan bingung. Permintaan itu terdengar begitu sederhana, namun mustahil untuk dilakukan. Leo seolah bisa membaca pikiran ibunya. Ia melanjutkan kalimatnya, memberikan konteks yang membuat jantung Linda berhenti berdetak sejenak. Ayah jahat. Tapi Leo sudah urus ayah. Linda terdiam. Isak tangisnya berhenti seketika. Ia mendorong tubuhnya untuk duduk, menatap putranya dengan tidak percaya. Apa maksudmu, sayang? Kalimat itu terdengar sangat ganjil. Ayah jahat. Sebuah pengakuan yang menyakitkan namun jujur. Tapi Leo sudah urus ayah. Sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang pendiam bisa mengurus seorang pria dewasa yang licik dan kejam? Apa yang bisa ia lakukan dengan tabletnya?
Kebingungan yang luar biasa berhasil merobek selubung depresi Linda untuk pertama kalinya. Ia menatap wajah putranya yang serius, dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan kepolosan seorang anak, melainkan keyakinan seorang ahli strategi yang telah mempersiapkan langkahnya dengan matang. Kata-kata Leo menggantung di udara yang terasa berat di dalam kamar tidur yang remang-remang itu. Untuk sesaat, Linda hanya bisa menatap putranya, mencoba memahami kalimat yang baru saja ia dengar. Otaknya yang selama berhari-hari terendam dalam lautan kesedihan, kini dipaksa untuk bekerja, untuk mencerna sebuah informasi yang sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang anak 8 tahun bisa mengurus masalah sebesar ini? Apa yang ia maksud? Apakah ia hanya mencoba menghibur ibunya dengan fantasi kekanak-kanakan? Leo, sayang, ibu tidak mengerti, bisik Linda, suaranya serak. Apa yang kamu bicarakan? Alih-alih menjawab dengan kata-kata, Leo bergegas mengambil tabletnya dari kursi di sudut ruangan. Ia kembali ke sisi tempat tidur ibunya, gesturnya penuh tujuan. Lihat ini, Bu, katanya, suaranya tenang dan datar. Ia membuka sebuah aplikasi di tabletnya. Linda mengira akan melihat layar permainan yang penuh warna, tetapi yang muncul adalah sebuah antarmuka yang tampak rumit, penuh dengan folder dan file yang tersusun rapi. Ibu ingat saat ibu memasang aplikasi kontrol orang tua di tablet Leo? Tanya Leo sambil menatap ibunya. Linda mengangguk pelan. Tentu saja ia ingat. Ia dan Dani memasangnya agar bisa membatasi waktu bermain Leo, dan memastikan ia tidak membuka situs-situs berbahaya. Aplikasi itu punya banyak kelemahan. Lanjut Leo, jarinya dengan lincah menekan beberapa ikon. Leo belajar dari internet cara membalik fungsinya. Jadi, bukan ibu yang mengawasi Leo, tapi Leo yang bisa mengawasi semua perangkat yang terhubung ke jaringan di rumah ini, termasuk ponsel ayah dan nenek. Mulut Linda sedikit terbuka. Ia tidak sepenuhnya mengerti istilah teknisnya, tetapi ia mengerti inti dari apa yang dikatakan putranya. Jantungnya mulai berdebar, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena campuran antara rasa kaget dan antisipasi. Leo membuka sebuah folder yang diberi nama, Observasi Ayah. Di dalamnya, terdapat puluhan file. Leo mulai curiga waktu ayah sering senyum-senyum sendiri lihat ponselnya. Tapi ayah tidak pernah menunjukkannya pada ibu. Jelasnya, seolah sedang mempresentasikan sebuah proyek sekolah. Jadi Leo mulai merekam. Ia membuka sebuah file. Layar tablet itu kini menampilkan riwayat percakapan WhatsApp antara Dani dan seorang kontak bernama Sania My Love. Linda merasakan gelombang rasa mual saat matanya membaca baris demi baris pesan mesra, panggilan sayang, dan janji-janji manis yang seharusnya hanya untuk dirinya. Ia melihat rencana-rencana yang mereka susun, cemoohan mereka terhadap dirinya, dan bagaimana mereka menertawakan kebodohannya. Semuanya ada di sana, hitam di atas putih, sebuah bukti digital yang kejam dari pengkhianatan yang telah ia rasakan. Ini nyata, bisik Linda, tangannya gemetar saat ia menyentuh layar tablet. Iya, Bu. Ini semua dari ponsel ayah, jawab Leo tanpa emosi. Ada lagi. Ia kembali ke folder utama dan membuka file lain. Kali ini adalah rekaman layar. Sebuah video mulai berputar tanpa suara. Linda melihat layar komputer Dani, di mana sebuah jendela panggilan video terbuka. Di sana, wajah Sania yang tersenyum penuh kemenangan tampak begitu jelas. Di sampingnya adalah Dani, suaminya, yang merangkul wanita itu dengan mesra. Mereka tertawa, mereka berciuman. Mereka tampak begitu bahagia, sepasang kekasih yang sedang merayakan kemenangan mereka. Video itu direkam hanya beberapa hari sebelum mereka pergi. Melihat visual dari pengkhianatan itu adalah sebuah pukulan yang jauh lebih telak daripada sekadar mendengar atau membacanya. Rasa sakit yang tajam kembali menusuk hati Linda, tetapi kali ini, rasa sakit itu bercampur dengan amarah yang membara. Amarah yang murni dan panas, yang membakar habis sisa-sisa kesedihan dan keputusasaan yang selama ini melumpuhkannya. Para pengkhianat itu tidak hanya menghancurkannya, mereka merayakannya. Anak ini merekam semuanya, Bu, kata Leo, seolah merasakan perubahan dalam diri ibunya. Ia menunjuk pada folder-folder lain yang berisi riwayat pencarian internet Dani, tentang cara mentransfer uang ke luar negeri, tentang negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, dan tentang harga apartemen mewah di Swiss. Semuanya adalah bukti dari sebuah rencana kejahatan yang telah disusun dengan sangat matang. Linda akhirnya mengalihkan pandangannya dari layar tablet dan menatap putranya. Ia menatap wajah mungil itu, mata yang cerdas, dan ekspresi yang begitu tenang. Anak ini, putranya yang baru berusia 8 tahun, telah duduk diam di sudut kamarnya bukan karena ia tidak peduli. Ia sedang bekerja.
Ia sedang menjadi mata dan telinga bagi ibunya yang buta. Ia telah menjadi pelindung diam-diam bagi ratunya. Air mata kembali mengalir di pipi Linda, tetapi kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata kelegaan, kebanggaan, dan rasa haru yang meluap-luap. Ia menarik tubuh mungil putranya ke dalam pelukannya, memeluknya begitu erat seolah ia adalah satu-satunya benda nyata di dunia. "Leo anakku," isaknya di bahu putranya. "Maafkan ibu. Maafkan ibu tidak menyadarinya." Leo hanya menepuk-nepuk punggung ibunya dengan sedikit canggung. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang ibu sudah tahu." Setelah beberapa saat, Linda melepaskan pelukannya. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Kabut di pikirannya telah sirna, digantikan oleh kejernihan yang tajam. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang tidak berdaya. Ia kini memiliki senjata. Senjata paling kuat yang tidak pernah Dani dan Ibu Wahyu duga, kejeniusan putra mereka sendiri. "Hanya ini yang kamu lakukan, sayang? Merekam semua ini?" tanya Linda, suaranya kini terdengar lebih kuat. Leo menggelengkan kepalanya. "Bukan. Itu baru fase 1, jawabnya dengan istilah dari permainannya. Fase 2 lebih penting." Ia kembali menatap layar tabletnya, wajahnya bersinar dengan cahaya biru dari layar. "Mereka mengambil semua uang dan emas ibu. Tapi mereka tidak akan bisa menggunakannya." Linda menatap putranya dengan napas tertahan. "Apa maksudmu mereka tidak akan bisa menggunakannya?" Leo tidak menjawab secara langsung. Ia malah membuka sebuah aplikasi yang tampak seperti peta dunia. Di atas peta benua Eropa, sebuah titik merah kecil berkedip-kedip dengan stabil. Jari mungil Leo memperbesar peta itu, berpusat pada titik merah tersebut. Nama sebuah kota di Swiss muncul dengan jelas, dan titik itu berada tepat di atas ikon sebuah bandara internasional. "Ini apa, Leo?" tanya Linda, kebingungannya kembali. "Pelacak," jawab Leo singkat. Waktu ibu dan nenek memindahkan semua perhiasan ke brankas ayah, Leo melihatnya. Nenek kelihatan senang sekali. Leo tidak suka. Ia kemudian menceritakan rencananya dengan detail yang membuat Linda tercengang. Beberapa minggu sebelumnya, Leo mendapatkan hadiah mainan, peralatan agen rahasia. Di dalamnya, ada beberapa alat sadap mainan, pulpen dengan tinta tak terlihat, dan sebuah pelacak GPS mini seukuran kancing baju. Tentu saja, itu hanya mainan. Namun, bagi Leo, itu adalah sebuah tantangan. Ia membongkar pelacak itu, memodifikasinya dengan beberapa komponen dari ponsel lamanya, dan berhasil meningkatkan daya tahan baterai dan akurasi sinyalnya secara signifikan. Sore itu, waktu ibu sedang di dapur, Leo masuk ke ruang kerja ayah. Lanjutnya, Leo selipkan pelacak ini di lapisan kain beludru di dalam kotak kalung mutiara punya ibu. Itu kotak yang paling besar. Leo pikir, kalau mereka mau bawa semuanya, mereka pasti akan bawa kotak itu. Linda terpana. Ia membayangkan putranya yang berusia 8 tahun, dengan tubuh mungilnya, menyelinap masuk ke ruang kerja dan melakukan operasi rahasia di bawah hidung mereka semua. Keberanian dan kecerdikan anaknya sungguh di luar nalar. "Jadi, kita tahu di mana semua perhiasan itu sekarang?" tanya Linda, secercah harapan mulai menyala terang di dalam dirinya. "Iya, Bu. Titik ini akan terus mengirim sinyal selama 3 bulan ke depan. Kita bisa berikan data ini ke polisi," kata Leo, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Linda merasakan gelombang kelegaan yang begitu besar, hingga membuatnya pusing. Setidaknya, warisan keluarganya tidak lenyap di telan bumi. Mereka bisa dilacak. Mereka bisa dikejar. Namun, itu baru perhiasan. Bagaimana dengan uangnya? Aset likuid senilai miliaran rupiah yang telah dipindahkan dari rekeningnya. Itu pasti jauh lebih sulit untuk dilacak. "Bagaimana dengan uangnya, sayang?" tanya Linda hati-hati, tidak ingin merusak momen harapan ini. "Ayahmu sudah mentransfer semuanya ke rekening di luar negeri." Leo tahu, jawab Leo sambil beralih dari aplikasi peta ke aplikasi email. Dan itu adalah jebakannya. Leo menjelaskan lagi, kali ini dengan kesabaran seorang guru. Dari hasil pemantauannya, ia tahu bahwa ayahnya telah membuka sebuah rekening baru di Bank Swiss. Ia juga berhasil mendapatkan semua detail rekening itu, termasuk kata sandi akses perbankan online yang disimpan oleh Dani di dalam file tersembunyi di komputernya. Leo tidak mencoba mencuri uang itu kembali. Ia tahu itu terlalu berisiko dan rumit. Rencananya jauh lebih elegan. Setiap bank punya sistem keamanan, jelas Leo. Leo masuk ke akun ayah beberapa hari yang lalu, sebelum mereka pergi. Leo tidak mengubah apa-apa. Leo hanya mengaktifkan semua fitur keamanan yang ada di level paling tinggi.
Ia menunjukkan pada Linda halaman pengaturan keamanan di situs web bank tersebut. Ada opsi-opsi seperti notifikasi untuk semua transaksi di atas 1 juta rupiah, pembekuan otomatis untuk transfer internasional yang tidak biasa, dan yang paling penting, wajibkan konfirmasi sekunder melalui alamat email terdaftar untuk transaksi di atas 1 miliar rupiah. Ayah tidak pernah mengaktifkan semua ini. Terlalu merepotkan katanya, gumam Leo. Jadi Leo aktifkan semuanya. Dan untuk email konfirmasi sekunder, Leo tersenyum tipis untuk pertama kalinya, Leo ganti dengan alamat email ibu. Linda menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak tak percaya. Ia kini mengerti. Jadi, saat ayah mentransfer semua uangnya, sistem bank secara otomatis menandainya sebagai aktivitas yang sangat tidak biasa dan sangat mencurigakan. Potong Leo, menyelesaikan kalimat ibunya. Transfer sebesar itu, dilakukan ke rekening yang baru dibuat, dari lokasi yang tidak biasa, dan tanpa riwayat transaksi sebelumnya. Ditambah dengan semua fitur keamanan yang tiba-tiba aktif, bank pasti langsung membekukannya untuk investigasi penipuan. Untuk membuktikannya, Leo membuka sebuah email di kotak masuk Linda yang belum terbaca. Email itu datang dari Departemen Fraud, sebuah bank internasional ternama. Judulnya ditulis dalam bahasa Inggris dan huruf kapital, Urgent Security Alert, Transaction Freeze on your account. Linda membaca isi email itu dengan jantung berdebar. Di sana tertulis dengan jelas bahwa sebuah transaksi dalam jumlah masif telah dibekukan karena terdeteksi sebagai aktivitas berisiko tinggi. Dana tersebut akan ditahan hingga pemilik rekening utama melakukan verifikasi langsung di kantor cabang terdekat atau melalui proses hukum yang valid. Jadi uangnya? Bisik Linda. Aman, Bu, kata Leo. Uangnya tidak hilang. Hanya tersangkut di sistem. Ayah tidak bisa menyentuhnya. Dan karena ibu adalah pemilik asli dari sebagian besar dana itu dan bisa membuktikan bahwa transfer itu adalah penipuan dengan semua bukti yang sudah Leo kumpulkan, pengacara bisa mengurus sisanya. Saat itulah Linda akhirnya benar-benar mengerti. Putranya tidak hanya memberinya harapan. Ia telah memberinya segalanya kembali. Dengan kecerdasan seorang jenius dan keberanian seekor singa, anak laki-laki berusia 8 tahun ini telah membalikkan keadaan. Ia tidak hanya melindungi benteng ratu. Ia telah mempersiapkan serangan balasan yang akan menghancurkan musuh-musuhnya. Linda turun dari tempat tidur untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Ia tidak lagi merasa lemah atau sakit. Kekuatan baru yang luar biasa mengalir di dalam nadinya. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirainya lebar-lebar. Hujan telah berhenti, dan sisa-sisa cahaya matahari sore menerobos awan, menciptakan pemandangan yang indah. Itu adalah fajar baru baginya. Dan pahlawannya, seorang bocah lelaki dengan tablet di tangannya, sedang duduk di tempat tidurnya, menunggunya untuk memberikan perintah selanjutnya. Ribuan kilometer jauhnya dari Jakarta, di dalam kabin kelas 1 sebuah maskapai penerbangan mewah, suasana perayaan sedang mencapai puncaknya. Dani, Ibu Wahyu, dan Sania mengangkat gelas sampanye mereka tinggi-tinggi, denting kristal yang merdu menjadi musik latar kemenangan mereka. Di bawah mereka, hamparan karpet awan putih menyelimuti bumi, sementara di atas, langit biru tak berbatas seolah mencerminkan masa depan cerah yang baru saja mereka rampas. Untuk kita, seru Dani dengan senyum lebar yang penuh kemenangan. Wajahnya berseri-seri, bebas dari semua kepura-puraan yang selama ini harus ia pertahankan. Untuk awal hidup baru yang sesungguhnya. Hidup tanpa beban, tanpa istri bodoh yang membosankan. Sania tertawa, suara tawanya terdengar seperti alunan lonceng perak. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Dani dengan manja. Aku masih tidak percaya ini semua nyata. Sayang, rasanya seperti mimpi. Akhirnya, kita bisa bersama tanpa harus bersembunyi. Ia melirik Ibu Wahyu yang duduk di seberang mereka. Dan terima kasih, Bu. Tanpa ide cemerlang Ibu soal perhiasan itu, kita tidak akan sekaya ini. Ibu Wahyu tersenyum puas, raut wajah keibuannya yang palsu telah luntur, digantikan oleh ekspresi keserakahan yang tak tersembunyi. Linda itu terlalu mudah ditebak. Sentuh sedikit hatinya dengan cerita soal keamanan dan warisan, dia akan menyerahkan segalanya. Wanita lemah seperti itu memang pantas mendapatkan ini. Ia menyesap sampanyenya. Sekarang, kita hanya perlu menikmati hasil kerja keras kita. Mereka menghabiskan sisa perjalanan dengan merencanakan kehidupan mewah mereka. Sania sudah sibuk melihat-lihat katalog mobil sport terbaru di tabletnya. Dani berbicara tentang membeli sebuah penthouse dengan pemandangan langsung ke Danau Jenewa. Sementara Ibu Wahyu sudah membuat daftar butik-butik desainer yang akan ia kunjungi, bertekad untuk membeli semua tas dan sepatu yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam percakapan mereka. Tidak ada secuil pun penyesalan.
Linda dan Leo seolah telah dihapus dari ingatan mereka, dianggap sebagai jembatan yang telah mereka bakar setelah berhasil menyeberang ke sisi lain yang lebih baik. Ketika pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Zurich, mereka adalah 3 orang pertama yang melangkah keluar, disambut oleh udara pegunungan yang sejuk dan bersih. Semuanya terasa sempurna. Sebuah mobil sewaan mewah telah menunggu mereka. Perjalanan menuju hotel mereka di tepi danau adalah sebuah parade pemandangan yang menakjubkan. Pegunungan Alpen yang puncaknya tertutup salju menjadi latar belakang danau biru yang tenang. Inilah surga, Dani, bisik Sania, matanya berbinar-binar. Surga yang kita beli dengan uang Linda. Mereka tiba di sebuah hotel bintang 5 yang tampak seperti istana dari negeri dongeng. Lobi hotel itu begitu megah, dengan langit-langit tinggi, lampu gantung kristal raksasa, dan lantai marmer yang berkilauan. Aroma bunga lili segar memenuhi udara. Dengan langkah penuh percaya diri, Dani mendekati meja resepsionis yang terbuat dari kayu ek yang dipoles. "Selamat siang. Saya sudah memesan Presidential Suite atas nama Dani Prakoso," katanya dengan angkuh, meletakkan paspornya di atas meja. Resepsionis yang ramah itu tersenyum dan memeriksa komputernya. "Ah, ya, Tuan Prakoso. Selamat datang di hotel kami. Suite Anda sudah siap. Pemandangannya luar biasa. Kami hanya memerlukan deposit keamanan melalui kartu kredit Anda." "Tentu saja," jawab Dani ringan. Ia mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum dari dompet kulitnya yang mahal dan menyerahkannya kepada resepsionis. Ini adalah momen puncak kemenangannya, transaksi pertama yang akan ia lakukan dengan kekayaan barunya. Resepsionis itu menggesek kartu tersebut. Wajahnya yang tersenyum tiba-tiba sedikit mengerut. Ia menggeseknya sekali lagi. Lalu sekali lagi. "Maaf, Tuan," katanya dengan sopan. "Sepertinya ada masalah dengan kartu ini. Transaksinya ditolak." Senyum di wajah Dani sedikit memudar. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesin Anda yang bermasalah." Resepsionis itu mencoba lagi, lalu menggelengkan kepalanya. "Masih sama, Tuan. Apakah Anda punya kartu lain?" Sedikit kesal, Dani mengeluarkan kartu kredit lain, kali ini dari bank yang berbeda. Hasilnya sama. Ditolak. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ibu Wahyu dan Sania yang sejak tadi mengagumi interior lobi kini mendekat, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Dan?" tanya Sania cemas. "Tidak tahu. Kartunya tidak berfungsi," geram Dani pelan. Ia menatap resepsionis. "Baik, saya akan bayar depositnya secara tunai. Saya akan menarik uang di ATM sekarang." Dengan langkah cepat, ia menuju mesin ATM yang berada di sudut lobi. Ibu Wahyu dan Sania mengikutinya seperti bayangan. Dani memasukkan kartu debitnya, memasukkan PIN, dan memilih opsi penarikan tunai dalam jumlah besar. Mesin itu berbunyi sejenak, lalu layar menampilkan sebuah pesan, "Transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank Anda." Kepala Dani terasa berputar. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeramnya. Ini tidak masuk akal. Semua uangnya ada di rekening itu. Miliaran rupiah. Ia melihatnya sendiri saat transfer berhasil dilakukan. "Telepon banknya, Dani. Cepat!" desis Ibu Wahyu, suaranya terdengar tajam. Dani segera menelepon layanan perbankan internasional dari banknya. Setelah melalui beberapa lapisan operator, ia akhirnya terhubung dengan manajer yang bertugas. "Selamat siang, Tuan Prakoso. Saya melihat catatan Anda di sini," kata manajer itu dengan nada yang formal dan dingin. "Benar, ada dana dalam jumlah sangat besar yang masuk rekening Anda kemarin." Dani menghela napas lega. "Ya, lalu kenapa saya tidak bisa menggunakannya? Kenapa semua kartu saya diblokir?" "Begini, Tuan," jelas sang manajer. "Transfer tersebut secara otomatis telah ditandai oleh sistem anti pencucian uang dan penipuan kami sebagai transaksi berisiko sangat tinggi. Sumber dana berasal dari beberapa rekening yang tiba-tiba ditutup, dan transfer dilakukan ke rekening baru di negara lain. Sesuai prosedur standar internasional, seluruh dana di rekening Anda telah kami bekukan sementara." Dunia Dani seolah berhenti berputar. "Dibekukan? Maksudmu?" "Dana tersebut tidak dapat diakses, Tuan. Tidak bisa ditarik, tidak bisa ditransfer, tidak bisa digunakan untuk transaksi apapun sampai proses investigasi selesai. Kami memerlukan Anda, sebagai pemilik rekening, untuk datang langsung ke salah satu kantor pusat kami dengan membawa dokumen-dokumen yang membuktikan legalitas sumber dana tersebut. Prosesnya bisa memakan waktu beberapa minggu, atau bahkan beberapa bulan." Gagang telepon serasa terlepas dari genggaman Dani yang lemas. "Beberapa bulan.
dokumen legalitas. Ia tidak punya itu semua. Surga yang baru saja ia pijak tiba-tiba berubah menjadi neraka. Uang itu ada, begitu dekat, namun tak tersentuh, terperangkap di balik dinding birokrasi perbankan yang tak bisa ia tembus. Mereka terdampar di salah satu negara termahal di dunia, dengan paspor di tangan dan rekening bank penuh uang yang tak lebih berharga dari sekadar angka di layar. Mereka tidak punya apa-apa. Setelah Dani menutup telepon dengan tangan gemetar, keheningan yang mencekam menyelimuti mereka bertiga di sudut lobi hotel yang mewah itu. Wajah Sania yang tadinya ceria kini pucat pasi. Mata Ibu Wahyu yang serakah kini membelalak ngeri. Mereka saling pandang, mencari jawaban, tetapi hanya menemukan kepanikan yang sama di wajah satu sama lain. Apa katanya? Desis Sania, memecah keheningan. Dibekukan, jawab Dani, suaranya nyaris tak terdengar. Semua uangnya dibekukan. Mereka bilang transaksinya mencurigakan. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mengurusnya. Berbulan-bulan? Pekik Sania, suaranya yang melengking menarik perhatian beberapa tamu hotel. Ia tidak lagi peduli. Kamu bilang rencanamu sempurna. Kamu bilang semuanya aman. Lalu ini apa? Dani, kamu membawaku ke sini untuk jadi gelandangan? Amarah Dani yang sejak tadi tertahan oleh rasa panik akhirnya meledak. Ini bukan salahku. Aku sudah melakukan semuanya dengan benar. Ini pasti karena ibumu. Bentaknya sambil menunjuk Ibu Wahyu. Kau yang serakah ingin mengambil semua perhiasannya. Mungkin itu yang memicu alarm di bank. Terlalu banyak aset yang bergerak dalam satu waktu. Ibu Wahyu tersentak kaget, seolah baru saja ditampar. Kau menyalahkan ibumu sendiri? Dasar anak tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena ideku, kita tidak akan punya tambahan harta dari perhiasan itu. Mungkin kau yang bodoh, melakukan transfer dengan cara yang salah. Pertengkaran hebat itu pun tak terhindarkan. Topeng keluarga bahagia dan pasangan cinta mereka terkoyak, memperlihatkan wajah asli mereka yang egois dan saling menyalahkan. Sania menghina Dani sebagai pria gagal yang tidak kompeten. Dani memaki ibunya sebagai wanita tua serakah. Ibu Wahyu mengutuk Sania sebagai wanita jalang pembawa sial. Suara mereka yang meninggi membuat manajer hotel akhirnya datang menghampiri dengan beberapa petugas keamanan. Tuan, Nyonya, mohon tenang, kata sang manajer dengan tegas. Anda mengganggu tamu kami yang lain. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan pembayaran deposit, saya terpaksa meminta Anda untuk meninggalkan hotel ini. Dipermalukan di depan umum, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah gontai, mereka berjalan keluar dari lobi yang megah itu, kembali ke udara dingin di luar. Mobil sewaan mewah yang tadi mereka banggakan kini terasa seperti sebuah ironi. Mereka bahkan tidak punya uang untuk membayar sewanya jika sudah jatuh tempo nanti. Mimpi mereka untuk menaklukkan dunia kini hancur lebur, bahkan sebelum sempat dimulai. Mereka kini hanyalah 3 orang turis tanpa uang di negeri asing. Setelah pertengkaran mereda, digantikan oleh keputusasaan, Ibu Wahyu tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Matanya berbinar dengan harapan terakhir. Emas, katanya. Kita masih punya emasnya. Perhiasan Linda. Kita bisa menjual salah satunya untuk bertahan hidup sampai uang kita bisa diakses lagi. Ide itu seperti setetes air di tengah gurun. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Dengan sisa uang tunai yang mereka bawa di dompet, mereka membayar taksi untuk mencari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Mereka memilih sebuah toko yang tampak mewah dan terpercaya, berharap mendapatkan harga terbaik. Ibu Wahyu berjalan masuk dengan percaya diri, sementara Dani dan Sania menunggu di luar dengan cemas. Ia mengeluarkan sebuah kalung berlian yang paling besar dan berkilauan dari dalam tasnya, salah satu pusaka termahal milik keluarga Linda. Saya ingin menjual ini, katanya kepada ahli perhiasan yang menyambutnya. Pria tua itu mengambil kalung tersebut dengan sarung tangan, lalu memeriksanya di bawah kaca pembesar dengan saksama. Ia mengangguk-angguk. Kualitasnya bagus sekali. Berlian dan emas murni. Boleh saya periksa nomor serinya di database kami? Tentu saja, jawab Ibu Wahyu, hatinya berbunga-bunga. Ahli perhiasan itu mengetikkan sesuatu di komputernya. Beberapa saat kemudian, alisnya terangkat. Ia menatap Ibu Wahyu dengan tatapan yang berubah menjadi dingin dan penuh curiga. Ia membalikkan layar komputernya ke arah Ibu Wahyu. Maaf, Nyonya, katanya dengan nada formal. Barang ini muncul di sistem kami sebagai properti yang sedang dalam sengketa hukum internasional. Ada laporan masuk dari Indonesia beberapa jam yang lalu. Kami tidak bisa membelinya. Darah serasa surut dari wajah Ibu Wahyu. Sengketa? Apa maksudmu? Sesuai peraturan, kami tidak diizinkan memperjualbelikan barang yang sedang dalam penyelidikan.
Sebaiknya Anda menghubungi pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini, kata pria itu, tangannya sudah bergerak menuju telepon di mejanya. Atau mungkin Anda ingin saya yang menghubungkannya untuk Anda. Ancaman terselubung itu membuat Ibu Wahyu panik. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyambar kalung itu dari atas meja dan bergegas lari keluar dari toko, seolah baru saja melihat hantu. Ia menghampiri Dani dan Sania dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Tidak bisa, desisnya. Mereka tahu. Entah bagaimana, mereka tahu. Perhiasan ini sudah ditandai. Saat itulah mereka akhirnya menyadari skala penuh dari bencana ini. Mereka benar-benar terperangkap. Uang mereka dibekukan. Harta fisik mereka tidak bisa dijual, dan kini justru menjadi bukti kejahatan yang bisa menjerat mereka. Mereka tidak bisa maju, dan mereka tidak bisa mundur. Mimpi indah mereka di Swiss telah berubah menjadi sebuah penjara tanpa jeruji. Dan di kejauhan, mereka seolah bisa mendengar tawa kemenangan dari wanita dan anak kecil yang telah mereka anggap remeh. Sementara neraka pribadi mulai membekukan Dani dan komplotannya di Swiss, di Jakarta, fajar harapan baru justru mulai terbit untuk Linda. Di hari-hari pertama setelah pencerahan dari Leo, Linda bergerak dengan energi yang tidak pernah ia duga ia miliki. Kesedihan telah berubah menjadi bahan bakar. Keputusasaan telah bertransformasi menjadi tekad yang membaja. Ia bukan lagi korban yang pasrah, melainkan seorang pejuang yang siap merebut kembali apa yang menjadi haknya. Langkah pertamanya, dengan dibimbing oleh Leo yang menunjukkan semua folder bukti di tabletnya, adalah menyewa seorang pengacara terbaik di kota itu. Di ruang pertemuan yang megah di sebuah firma hukum ternama, Linda duduk dengan tegap di seberang seorang pengacara wanita yang tajam dan kompeten bernama Ibu Astuti. Leo duduk diam di sampingnya, tabletnya ada di pangkuan. Awalnya, Ibu Astuti mendengarkan cerita Linda dengan ekspresi simpati yang profesional. Ia sudah sering mendengar kasus-kasus serupa. Namun, ketika Linda berkata, dan semua buktinya ada di sini, sambil menunjuk pada Leo, alis sang pengacara terangkat. Dengan sabar, Leo mempresentasikan temuannya. Ia menunjukkan rekaman layar, riwayat percakapan, jejak digital transfer dana, dan yang paling penting, data GPS real-time yang menunjukkan lokasi perhiasan yang dicuri. Ekspresi Ibu Astuti berubah dari simpati menjadi kekaguman yang tak terhingga. Ia menatap bocah 8 tahun di hadapannya seolah sedang melihat keajaiban. Ini luar biasa, katanya, suaranya terdengar tulus. Ini adalah kasus penipuan dan penggelapan paling terdokumentasi yang pernah saya lihat. Kita tidak hanya akan memenangkan ini, Nyonya Linda. Kita akan menghancurkan mereka. Dengan semua bukti kuat itu, proses hukum berjalan dengan cepat. Laporan polisi dibuat. Pihak bank dihubungi secara resmi. Interpol dilibatkan untuk menandai aset perhiasan yang dicuri. Setiap langkah terasa seperti satu kepingan puzzle keadilan yang diletakkan pada tempatnya. Tentu saja, proses itu membutuhkan waktu dan dana. Linda tidak lagi memiliki akses ke kekayaannya. Namun, ia tidak putus asa. Ia menjual satu-satunya aset yang tersisa atas namanya yang tidak bisa dijamah oleh Dani. Sebuah apartemen kecil yang ia beli sebelum menikah. Uangnya ia gunakan untuk membayar biaya hukum dan memulai hidup baru. Ia dan Leo pindah dari rumah megah yang penuh kenangan pahit itu ke apartemen sederhana yang nyaman. Bagi Linda, kepindahan itu bukanlah sebuah penurunan status. Itu adalah sebuah pembebasan. Di apartemen kecil itu, ia menemukan kembali dirinya. Ia memasak untuk Leo, membantunya mengerjakan tugas sekolah, dan mereka menghabiskan malam dengan membaca buku bersama. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kemewahan yang hampa. Yang ada hanyalah cinta yang murni antara seorang ibu dan putranya. Ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Linda menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada saldo rekening, melainkan pada kehadiran pahlawan kecilnya yang selalu berada di sisinya. Di belahan dunia lain, kehidupan para antagonis bergerak ke arah yang berlawanan, menuruni spiral keputusasaan dengan cepat. Setelah dipermalukan di toko perhiasan, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar terdampar. Uang tunai mereka habis hanya dalam beberapa hari untuk membayar makanan dan penginapan murah. Mobil sewaan mereka ditarik kembali oleh perusahaan rental. Mereka terpaksa pindah ke sebuah hostel kumuh di pinggiran kota, berbagi kamar sempit dengan bau apek bersama turis-turis lain. Kemewahan yang mereka impikan kini hanyalah kenangan pahit. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Sania, yang bergabung dengan Dani demi gaya hidup mewah, tidak sanggup lagi menahan penderitaan itu. Suatu pagi, Dani dan Ibu Wahyu bangun dan mendapati Sania telah pergi. Bukan hanya pergi, ia juga membawa serta sisa-sisa barang berharga mereka, jam tangan Dani, ponsel Ibu Wahyu, dan sedikit uang tunai yang mereka sembunyikan.
Ia hanya meninggalkan secari kertas dengan tulisan lipstik di cermin, "Aku tidak mendaftar untuk menjadi miskin. Selamat menikmati neraka kalian." Kepergian Sania adalah pukulan telak yang menyadarkan mereka akan betapa rendahnya mereka telah jatuh. Kini hanya tinggal mereka berdua, ibu dan anak, terdampar di negeri asing tanpa teman dan tanpa uang. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup. Dani, pria yang dulu memimpin rapat direksi, kini menjadi pencuci piring di dapur restoran yang panas dan kotor, bekerja 14 jam sehari untuk upah minimum. Ibu Wahyu, wanita sosialita yang dulu menghabiskan waktunya di arisan dan salon, kini menjadi petugas kebersihan di stasiun kereta, mengepel lantai dan membersihkan toilet umum dengan tangan yang kapalan. Setiap malam mereka kembali ke kamar hostel mereka yang pengap, tubuh mereka sakit dan jiwa mereka hancur. Mereka nyaris tidak berbicara. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain nasib dan kebodohan mereka sendiri. Suatu malam, saat sedang beristirahat di ruang umum hostel, Dani menggunakan fasilitas internet gratis untuk melihat berita dari Indonesia, mencari sedikit pelarian dari kenyataan pahitnya. Matanya terpaku pada sebuah artikel dari portal berita bisnis ternama. Fotonya menampilkan seorang wanita yang tersenyum tegar dan penuh percaya diri. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki kecil yang menatap lurus ke kamera dengan tatapan cerdas. Itu adalah Linda dan Leo. Judul artikel itu berbunyi, "Bangkit dari Pengkhianatan, Linda Suryo luncurkan platform bantuan hukum untuk korban KDRT finansial." Dani membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Di sana diceritakan, dalam versi yang disamarkan, kisah seorang wanita yang seluruh asetnya dirampas oleh suaminya. Namun, alih-alih terpuruk, wanita itu bangkit dan menggunakan sisa tenaganya untuk membangun sebuah yayasan yang didanai dari donasi publik, bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan dukungan moral bagi para wanita yang mengalami nasib serupa. Linda, dalam kutipannya, berkata, "Saya ingin mengubah luka saya menjadi kekuatan untuk orang lain." Dani menatap foto itu lama sekali. Foto Linda yang tersenyum, kuat, dan inspiratif. Foto putranya yang menatapnya dari seberang dunia dengan tatapan yang seolah berkata, "Kau kalah." Saat itu, Dani akhirnya mengerti arti karma. Karma bukanlah hukuman dari langit. Karma adalah melihat orang yang kau coba hancurkan, justru bersinar lebih terang di atas puing-puing yang kau ciptakan. Dan baginya, pemandangan itu terasa lebih menyakitkan daripada pekerjaan mencuci piring manapun di dunia. Bulan-bulan berikutnya adalah tentang membangun kembali. Yayasan yang didirikan Linda mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Kisahnya, yang disebarkan dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang. Donasi mengalir, dan Linda menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi hanya seorang ibu atau seorang wanita yang dikhianati. Ia adalah seorang pemimpin, seorang penyintas yang mengubah penderitaannya menjadi harapan bagi orang lain. Ia sibuk, ia bersemangat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh. Di tengah kesibukannya, proses hukum terus berjalan di belakang layar. Dengan bukti-bukti digital yang tak terbantahkan dari Leo dan kerja keras tim hukumnya, kemenangan Linda sudah di depan mata. Pihak berwenang Swiss, yang bekerja sama dengan kepolisian Indonesia, akhirnya berhasil menyita perhiasan-perhiasan yang dibawa oleh Dani dan Ibu Wahyu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu Astuti menelepon Linda dengan kabar gembira. Pengadilan telah memutuskan sepenuhnya untuk kemenangan Linda. Perintah pengadilan telah dikeluarkan untuk mencairkan dana yang dibekukan dan mengembalikannya secara penuh ke rekening baru milik Linda. Perhiasan-perhiasan warisan keluarganya juga akan segera dipulangkan. Semuanya telah kembali. Malam itu, tidak ada perayaan besar. Hanya ada Linda dan Leo yang duduk di balkon apartemen sederhana mereka, menatap kerlip lampu kota Jakarta. Linda memeluk putranya dengan erat, hatinya meluap oleh rasa syukur. "Terima kasih, sayang," bisiknya. "Semua ini berkat kamu. Kamu adalah pahlawan ibu." Leo hanya tersenyum kecil, wajahnya menunjukkan kelegaan yang tulus. "Leo hanya melindungi ratu," jawabnya, mengingatkan Linda pada malam di mana semuanya dimulai. Kehidupan mereka kembali stabil. Dengan asetnya yang telah kembali, Linda tidak lagi pindah ke rumah mewah yang lama. Ia menjual rumah itu dan semua kenangan pahit di dalamnya. Ia membeli sebuah rumah yang lebih kecil namun hangat, dan menginvestasikan sebagian besar uangnya untuk masa depan Leo, dan untuk memperbesar yayasannya. Kekayaan itu kini memiliki makna yang berbeda baginya. Bukan lagi simbol status, melainkan alat untuk menciptakan keamanan dan berbuat kebaikan. Suatu sore, saat sedang memeriksa email di kantor yayasannya, Linda melihat sebuah email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Judulnya, "Permohonan maaf dari Danimu." Jantungnya berdebar sejenak,
sebuah refleks dari masa lalu. Dengan rasa penasaran yang dingin, ia membukanya. Email itu panjang dan penuh dengan ratapan. Dani menceritakan semua penderitaannya di Swiss. Tentang bagaimana Sania meninggalkannya, tentang pekerjaan kasarnya, tentang bagaimana ia dan ibunya hidup dalam kemiskinan dan penghinaan. Ia memohon-mohon ampun, mengatakan bahwa ia telah dibutakan oleh keserakahan dan pengaruh buruk ibunya. Ia merindukan Linda, ia merindukan Leo, dan ia ingin pulang. Di akhir email itu, ia menulis dengan nada yang paling menyedihkan, "Aku tidak punya apa-apa lagi, Lin. Bisakah kamu mengirimiku sedikit uang untuk tiket pulang? Aku berjanji akan menjadi suami yang lebih baik. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi." 10 bulan yang lalu, email seperti ini mungkin akan membuatnya menangis. Tapi sekarang, Linda hanya membacanya dengan tatapan datar. Pria yang menulis email ini adalah orang asing baginya. Pria yang ia kenal dan cintai tidak pernah ada. Ia hanyalah sebuah ilusi. Dengan jari yang mantap, Linda menekan tombol, balas. Ia tidak perlu berpikir lama tentang apa yang harus ditulis. Ia tidak merasakan amarah atau dendam. Hanya sebuah ketenangan yang final. Ia hanya mengetik satu kalimat singkat. "Pilihanmu, tanggung jawabmu." Setelah mengirim balasan itu, ia langsung memblokir alamat email tersebut, menghapusnya dari kehidupannya untuk selamanya. Ia menutup laptopnya, merasa sebuah babak dalam hidupnya telah benar-benar berakhir. Pintu ke masa lalu telah ia tutup dan kunci rapat-rapat. Ia bangkit dari kursinya dan melihat keluar jendela. Di taman bermain di seberang jalan, ia melihat Leo sedang bermain ayunan, tertawa riang bersama teman-teman barunya. Anak itu tidak lagi terpaku pada tabletnya. Misinya telah selesai. Kini, ia bisa kembali menjadi anak-anak seutuhnya. Linda tersenyum. Kemenangannya bukanlah saat uangnya kembali. Kemenangannya adalah saat ia bisa melihat putranya tertawa bebas seperti itu. Kemenangannya adalah saat ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan seorang satria untuk melindunginya, karena ia telah melahirkan seorang pahlawan. Bersama, ibu dan anak itu melangkah maju menuju fajar mereka yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan selamanya terikat oleh cinta yang telah teruji oleh pengkhianatan tergelap sekalipun. 10 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka yang paling dalam hingga hanya menyisakan bekas samar. Namun terasa begitu singkat saat dijalani dalam kebahagiaan dan kedamaian. Bagi Linda, 1 dekade terakhir adalah bukti nyata bahwa fajar selalu datang setelah malam yang tergelap. Udara musim gugur yang sejuk di New England terasa segar di pipinya. Ia merapatkan syal kasmirnya sambil menatap bangunan-bangunan bata merah yang megah, diselimuti oleh daun-daun mapel yang warnanya berkisar dari kuning keemasan hingga merah menyala. Kampus Westwood University begitu hidup, dipenuhi oleh para pemuda-pemudi cerdas dari seluruh dunia yang berjalan cepat, membawa setumpuk buku dan mimpi di mata mereka. Dan di antara mereka, ada putranya. Jadi, ibu yakin tidak apa-apa sendirian di hotel sampai akhir pekan. Linda menoleh dan tersenyum pada pemuda jangkung di sampingnya. Sulit dipercaya ini adalah Leonya. Anak laki-laki pendiam berusia 8 tahun itu, kini telah menjelma menjadi seorang pria muda berusia 18 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, melampaui tinggi badan Linda. Kacamata yang dulu tampak kebesaran di wajah mungilnya kini terpasang pas, membingkai mata yang sama tajamnya, namun kini sorotnya lebih hangat dan penuh percaya diri. Ia tidak lagi bersembunyi di balik layar tablet. Ia menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Tentu saja, sayang," jawab Linda lembut. "Ibu justru ingin menikmati kota ini sebentar. Mencari galeri seni, mungkin membaca buku di kafe. Ibu bukan lagi ratu yang harus dilindungi di dalam benteng. Ingat?" Leo tertawa kecil, sebuah suara bariton yang masih terasa baru bagi Linda. "Aku tidak akan pernah berhenti melindungimu, Bu. Itu sudah ada di deskripsi pekerjaanku." Mereka berhenti di depan sebuah gedung bertuliskan, Departemen Ilmu Komputer dan Kecerdasan Buatan. Ini adalah hari pertama orientasi Leo sebagai mahasiswa penerima beasiswa penuh, di salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Sebuah pencapaian yang terasa begitu jauh, nyaris mustahil, 10 tahun yang lalu saat mereka duduk di apartemen sewaan yang sempit. "Baiklah, pahlawan. Sepertinya ini perpisahan kita untuk sementara," kata Linda, matanya sedikit berkaca-kaca karena bangga. "Nikmati harimu, bertemu teman baru, dan tolong, jangan meretas sistem universitas di hari pertamamu." Leo memutar matanya dengan jenaka. "Itu ada di rencana hari kedua, Bu." Ia kemudian maju dan memeluk ibunya dengan erat. Pelukan yang dulu terasa canggung dari seorang anak kecil kini terasa kokoh dan menenangkan. "Terima kasih untuk semuanya, Bu. Aku tidak akan ada di sini tanpamu."
Kita tidak akan ada di sini tanpa satu sama lain, balas Linda, menepuk punggung putranya. Ia melepaskan pelukannya dan memperhatikan Leo berjalan memasuki gedung itu, membaur dengan mahasiswa lain, punggungnya tegap penuh harapan. Linda berdiri di sana selama beberapa saat, membiarkan angin sejuk meniup rambutnya. Pemandangan putranya yang melangkah menuju masa depannya sendiri, memicu sebuah kaleidoskop kenangan dari 10 tahun terakhir. Setelah kemenangan hukum mereka, jalan di depan tidak serta-merta mulus. Mengelola kembali kekayaan yang sempat hilang adalah sebuah tantangan. Banyak orang mendekat dengan niat palsu. Namun, Linda tidak lagi wanita naif yang sama. Pengkhianatan telah menjadi guru terbaiknya. Ia belajar tentang investasi, tentang hukum, dan tentang membaca karakter manusia dengan cermat. Yayasan Fajar Harapan yang ia dirikan menjadi pusat hidupnya. Dimulai dari sebuah kantor kecil dengan 2 orang staf, yayasan itu kini telah menjadi organisasi nasional yang dihormati. Mereka memiliki puluhan pengacara pro bono, psikolog, dan rumah aman di beberapa kota besar. Ribuan wanita telah mereka bantu, para Linda, lain yang terperangkap dalam pengkhianatan finansial dan emosional. Linda tidak hanya memberikan mereka bantuan hukum, ia memberikan mereka komunitas, kekuatan, dan bukti nyata bahwa mereka bisa bangkit kembali. Salah satu kisah sukses yang paling ia banggakan adalah seorang wanita bernama Sarah, seorang ibu rumah tangga yang ditinggalkan suaminya dengan setumpuk utang. Dengan bantuan yayasan, Sarah berhasil membersihkan namanya dan memulai usaha catering kecil-kecilan dari dapurnya. Kini, ia adalah pemilik salah satu perusahaan catering paling sukses di Jakarta, mempekerjakan puluhan wanita lain yang juga merupakan penyintas. Kisah-kisah seperti inilah yang menjadi bahan bakar semangat Linda. Sementara itu, ia memastikan Leo tumbuh dengan normal. Ia tahu bahaya dari memiliki anak jenius yang bisa saja terisolasi dalam dunianya sendiri. Linda mendorong Leo untuk mencoba berbagai hal. Ia mendaftarkannya di klub sepak bola, les piano, dan bahkan kelas drama. Awalnya Leo enggan, tetapi lambat laun ia mulai menikmatinya. Ia menemukan teman, merasakan kemenangan dan kekalahan dalam tim, dan belajar bahwa tidak semua masalah di dunia bisa diselesaikan dengan barisan kode. Tentu saja, kejeniusannya di bidang teknologi tetap menjadi pusat dunianya. Namun, kini kejeniusan itu memiliki hati. Saat remaja, Leo merancang sebuah aplikasi aman untuk Yayasan Fajar Harapan, di mana para korban bisa melapor dan meminta bantuan secara anonim tanpa takut dilacak oleh pasangan mereka. Ia membangun sistem basis data yang efisien untuk firma hukum ibunya. Ia menggunakan bakatnya bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk melanjutkan misi ibunya, melindungi mereka yang lemah. Ia tumbuh menjadi pria muda yang brilian sekaligus berbelas kasih. Lamunan Linda terganggu oleh getaran pelan dari ponsel di sakunya. Ia membukanya dan melihat sebuah notifikasi email dari alamat yang ia kenali. Itu adalah email bulanan dari sebuah firma investigasi swasta kecil yang ia sewa bertahun-tahun lalu. Awalnya, ia menyewa mereka karena rasa takut, ingin memastikan Dani dan Ibu Wahyu tidak akan pernah kembali mengganggunya. Namun, seiring berjalannya waktu, laporan itu hanya menjadi pengingat bisu akan sebuah masa lalu yang semakin memudar. Ia membuka laporan singkat itu. Isinya seperti biasa, ringkas dan faktual. Subjek, laporan bulanan, Wahyu, Alm. Prakoso, D. Wahyu, Alm tidak ada perubahan status. Tercatat meninggal dunia 4 tahun lalu di sebuah panti jompo publik di Bern, Swiss. Penyebab kematian, pneumonia. Tidak ada keluarga yang mengklaim jenazahnya. Dimakamkan oleh negara. Prakoso, Dani, terlacak bulan lalu di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Setelah dideportasi dari Eropa 5 tahun lalu pasca, menjalani hukuman singkat karena pencurian kecil, ia hidup berpindah-pindah. Saat ini bekerja serabutan sebagai kuli bangunan. Tidak memiliki alamat tetap, sering tidur di emperan toko atau menumpang di bedeng proyek. Tidak ada indikasi ia berusaha mencari kontak dengan klien atau putranya. Subjek dalam kondisi fisik yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Linda membaca baris-baris itu tanpa merasakan apa-apa. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi rasa sakit. Bahkan rasa kasihan pun nyaris tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang tenang, bahwa setiap orang pada